Assalamualaikum bosku. Hari ini gua mau eh road review ya. Road review KYT TTR Jet. Ya, TTR Jet. Helm ini gua PO-nya di IMS kalau nggak salah ya. Itu udah 2 atau 3 bulan yang lalu ya. Agak lama nih sistem PO-nya. Nggak tahu kenapa. Apa karena gua belinya yang Black Dove? Dikarenakan yang Black Dove kayaknya katanya juga ini udah anti scratch gitulah. Tapi gua nggak tahu benar apa enggaknya. Helm ini gua beli di harga 950.000. Dapatnya dus udah pasti, buku panduan juga udah pasti, ada stiker di dalamnya. Sama bonus spoiler. Ya, biar kata spoilernya nggak begitu kokoh ya. Yang penting dapat bonus lah. Terus sama bonus topi ya. Topinya itu kalau lu PO kemarin ikut PO pasti dapat bonus topi itu. Tapi kalau lu beli sekarang ini yang udah pada ready, itu harga sama di toko resminya, tapi nggak dapet topi. Tapi masih dapat bonusan spoiler extends gitulah. Tapi kalau kata gue ini udah agak panjang sih spoilernya ya. Helm ini mirip-mirip sama kakaknya ya, kayak TNFJ. Tutup dulu. Iya, mirip banget. Tapi ada bedanya. Gua kasih tahu dari depan dulu ya. Dari ventilasi nih. Ventilasi di sini kanan kiri ini itu modelnya mirip kayak punya KYT titik course. Kanan kiri ini ya, mirip banget. Nah, untuk ventilasi, kalau untuk keademannya kayaknya apa karena gue pakai balak kelapa ya? Waduh, ditutup jalannya, belok. Ya apa karena gue pakai balak kelapa jadinya gue rasanya biasa aja gitu, nggak wah gitu kayak merek sebelah, gue sebut aja NHK ya. Karena kita bahas masih ventilasi ya, lubangnya itu sedikit ventilasinya. Oh iya, itu gua kasih video-video pendek tuh ya, detail-detail helm ini. Dia kalau nggak salah di bagian atas ini ventilasinya itu cuma 2, di bagian belakangnya total bolongnya itu ada 4 lah. Terus di bagian exhaust pembuangannya ada lubangnya 4 ya. Bagian ratchet kayaknya sama aja ya. Ratchet sama aja. Iya, sama aja ratchetnya kayak NFJ. Visornya juga sama. Untuk spoiler juga beda nih. Nih lo lihat tuh. Kalau
kiri gua tuh, kanan gua, kelihatan nggak tuh? Itu dia beda, lebih panjang. Ini banyak ya bedanya sama NFJ. Kalau untuk katanya ngatung-ngatung gitu, menurut gue sih ini nggak begitu parah, masih kena nih di bagian leher. Kurang turun aja lah. Untuk bagian stopper masih ada, stopper masih aman, masih tersedia. Terus ini yang bikin unik slot intercomnya. Slotnya itu ada 2 lapis. Kalau dulu kan cuma 1 lapis doang tuh, styrofoam. Nah ini ada styrofoam dulu, slot intercom, styrofoam, baru lapisan plastik. Itu menurut gua biar nggak hilang aja ya. Terus nggak pakai lem-leman gitu, udah nggak pakai velcro. Tapi tetap kalau untuk pasang speaker intercom ya tetap pakai velcro. Dia bahan di dalamnya itu udah plastik ya, maksudnya bahan pinggiran ini. Di bagian sini keren loh, dia udah plastik, motif karbon gitu. Bagian pipinya ya, semua pipi dari depan sampai belakang udah cakep. Terus tuasnya, tuas double visor ada di bagian bawah kiri. Bawah kiri itu ada perbedaan dari yang sebelumnya ya. Ini gua kasih lihat aja, tapi agak. Nah, bongkar pasang atau naik turunnya double visor halus. Karena dia katanya udah pakai kawat gitu ya, kanan kiri. Nah, tapi sayangnya double visor nggak begitu full ya. Ini gue pakai udah pas yang biasa gue pakai. Ini nggak full. Warnanya juga kayak ya hampir ke like smoke. Oke. Terus di bagian inner ya, innernya bagus. Bahan kainnya itu mirip kayak punya NX Race atau NFR, cuma ini warna black atau warna hitam lah, ada merah-merahnya gitu. Dia busanya empuk, terus bahan kainnya lembut. Beda sama NFJ. NFJ masih agak kasar. Nah, kalau di bagian sini ini juga beda nih. Dia pakainya kancing ya, buat buka apa ya, crown pad. Ini bagian atas sini pakai kancing, ada 3 kancing. Sebelumnya NFJ itu cuma pakai, ada kancing juga sih kayaknya dah. Apa ada kancing juga. Ada kancing juga tapi di dalam, bukan di luar begini. Di dalam IPS. Gua malah lebih suka yang punya NFJ. Gampang bongkar pasangnya. Terus ini nih, iketannya ini, iketan gue manggilnya. Pengaitnya ini udah velcro atau microlock atau bakal ya. Tapi bahannya kayaknya ini udah pakai yang stainless ya.
tebel kok ini. Nggak tahu nih berkarat apa enggak. Ini udah cakep banget ini. Tampilannya udah keren. Kalau untuk berat, ini yang gue pakai size M, beratnya 1450 plus minus 50 ya. Tapi buat gue ya sedang lah, nggak terlalu berat. Mau lihat yang gue pakai kanan kirinya nih. Kanan gue, kiri gue. Oh iya, sorry, gue jadi nggak pakai sarung tangan karena tadi buru-buru berangkat kerja. Terus di bagian bawahnya ini apa ya, neck roll ya. Udah ada emergency quick release. Ya buat gua nggak begitu penting-penting banget ya. Di Halves ada begituan, mungkin buat aksesoris aja. Sama ada aksen-aksen kulit sintetis model kayak karbon gitu, ada list warna silver gitu, kayak apa ya, kalau kena cahaya itu atau lampu dia nyala kayaknya dah listnya ya. Banyak juga perbedaan dari NFJ ya. Nah, bahas fittingnya menurut gua ini M-nya ngepres, tapi nggak begitu ngepres kayak punya NFJ. NFJ itu sekarang itu terakhir gua pakai itu pakai punya adik gua, ngepres, emang ngepres banget. Itu padahal size-nya L. Di gua jadi ngepres banget. Apalagi yang M ya. Tapi kayaknya satu shell dah, M sama L itu. Nah, dia ini kalau untuk bagian pipi sama, apalagi kayak dipakai visornya ditutup begini, masih mantap, masih kenceng di bagian pipi. Terus kepala enak, masih ketutup. Semua nih meluk nih, sampai ke belakang karena gue pakainya size M. Kalau untuk bagian belakang tadi ya gue bilang masih ngatung, tapi nggak begitu banyak ngatungnya. Ini helm sih udah keren, udah cakep, tapi kalau bisa ya harganya jangan segitulah. Tapi ini udah ECE ya, Halves udah ECE loh, emang mau buat balap. Ini udah ada pushpin juga di visor ya, visor sama persis kayak NFJ. Yang sama persis itu cuma visor, ratchet, slot intercom beda. Bagus ini kalau menurut gua, udah cakep yang ini. Terus kalau mau nempelin bracket apa intercom, gua pakai lebih suka yang tempel ya daripada yang jepit, karena kebetulan ini tuasnya ada di bawah. Ini helm harga 950.000 ya, bisa dibilang worth it lah. Kalau gua samain kayak yang lebih berat itu NJS Kairos GT ya, itu lebih berat. Ya gue sih pegang ini. Untuk ventilasi gue coba agak ngebut dikit, ada sih masuk, karena gue pakai balak kelapa ya. Masuk tapi nggak banyak ya. Apa karena lubangnya sedikit ya? Oke, worth it lah kalau mau beli. Nah ini juga kayaknya lebih empuk ya. Apa gerigi-gerigi ratchetnya. Oh iya, helm ini udah wearable glasses ya, seperti biasa kayak pada umumnya. Rata-rata udah pada bisa semua pakai kacamata. Ini gue beli Black Dove karena gue ya suka warna Black Dove. Kenapa gue PO-nya bisa lama? Beda sama yang lain-lainnya. Gue juga bingung, katanya sih untuk Black Dove itu emang agak lama. Terus gue kan pesannya size M, yang udah pada ready tuh L ke atas lah. Ada juga sih yang M, temen warnanya itu gue nggak suka,
Yang coklat itu apa tahulah. Nah, helm ini harga segitu buat gua sih worth it aja. Tapi kalau misalnya budgetnya kurang, ya bisa dialihin ke merek lain ya. Jangan ke merek ini aja. Tapi ini ya pasti digoreng. Gue yakin pasti digoreng. Gue ngeliat di toko ijo, toko orange, bahkan ada yang jual tuh 990, ada yang jual sampai 1 juta. Oh iya, gue juga nggak bisa ngasih tahu link pembeliannya ya, karena ini gue belinya sistem PO. Paling cuma gue bisa bilang jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ya udah bosku, sampai sini dulu road review KYT TTR Jet yang gue ngerti, yang gue tahu tentang helm ini. Oh iya, ada satu lagi yang ketinggalan. Itu di bagian sini, di dalamnya nih, kan ada kancing di atas. Itu dia ada kayak pengait, bukan pengait, nyambung gitulah. Bahannya kayak karet atau bahan dari crown pad nyambung ke cheek pad. Nyambungnya itu buat nyampe si kancing ya. Mungkin buat nahan kali ya. Nah, udah segitu aja yang gua ngerti, yang gua tahu tentang helm ini, KYT TTR Jet. Road review KYT TTR Jet. Assalamualaikum.